Kuliah pemasaran memiliki bobot 3 SKS, dalam 1 minggu terdapat 1 kali tatap muka dengan durasi masing-masing 150 menit. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa di prodi manajemen yang mengambil konsentrasi pemasaran dan merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa di prodi akuntansi, dan di mata kuliah ini juga ditawarkan di lintas fakultas. Kemudian di mata kuliah ini akan dibahas mengenai teori dan implementasi mengenai keputusan tentang target pasar, bauran pemasaran, membangun keunggulan kompetitif, dan juga menciptakan nilai unggul bagi konsumen. Kemudian luarannya berupa pengembangan sebuah produk baru yang nanti akan dibuat dalam bentuk video dan diunggah di YouTube. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama, satu, menganalisis pasar dan nilai pelanggan, kemudian mendesain customer driven strategi, menciptakan keunggulan kompetitif, dan juga mengembangkan sebuah produk baru. Kemudian mata kuliah pemasaran akan ada 8 pokok materi yang akan diberikan selama perkuliahan ini. Yang pertama adalah konsep pemasaran sebagai filosofi bagi pemasar, strategi pemasaran dan lingkungan pemasaran, sistem informasi, segmentasi dan positioning, perilaku konsumen, pengembangan produk baru, pemasaran global, dan tanggung jawab sosial dan etika. Kemudian sistem pembelajaran di mata kuliah ini akan menggunakan 2 sistem pembelajaran. Yang pertama disebut dengan student center learning. Di sini akan menggunakan flip classroom. Jadi nanti mahasiswa akan belajar secara mandiri dengan menggunakan platform learning management system dimiliki oleh UGM yang disebut dengan ELO. Kemudian materi ini mahasiswa akan membaca materi, mengerjakan tugas maupun kuis di platform ELO tersebut. Dan saat terjadi tatap muka, baik luring maupun daring, mahasiswa diharapkan berperan lebih aktif, sedangkan dosen perannya menjadi fasilitator. Kemudian di metode yang kedua disebut dengan experiential learning. Di sini dosen akan memberikan penugasan yang menerapkan konsep-konsep di pemasaran. Jadi di sini akan diasah adalah content experience, di mana mahasiswa akan menyelesaikan kasus bisnis yang bisa jadi kasus bisnis yang terbaru, juga bisa berdasarkan film berdasarkan kisah nyata. Ini sangat disukai oleh mahasiswa generasi Z saat ini. Kemudian juga akan diasah adalah active experimentation, di mana mahasiswa akan menyelesaikan masalah di sekitar mereka melalui pengembangan produk baru pada penugasan maker movement project. Nah, ini adalah salah satu maker movement project yang dikerjakan oleh salah satu mahasiswa di semester sebelumnya. Jadi di masa pandemi, fotografer banyak yang merasakan dampaknya, penurunan pendapatan sangat drastis. Kemudian mahasiswa memecahkan masalah ini dengan membuat suatu produk baru yang disebut dengan virtual photoshoot. Kemudian tahap pengembangan dan contohnya dibentuk dalam bentuk video, kemudian diunggah di YouTube. Nah, ternyata saat diunggah di YouTube, itu sangat disukai oleh viewer, kemudian bahkan ini menjadi suatu bisnis yang profitable gitu pada saat pandemi. Kemudian mengenai interaksi dosen dan mahasiswa, saya akan bagi menjadi 2, yaitu sesi luring dan sesi daring. Pada sesi luring ini presentasi dan diskusi interaktif dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan media seperti video, film berdasarkan kisah nyata, bahkan konten-konten di media sosial sekarang banyak yang sangat edukatif dan bisa diangkat sebagai kasus atau penjelasan dalam bidang bisnis. Kemudian akan juga untuk kuis yang lebih bersifat interaktif, ya, bisa menggunakan Kahoot dan juga Mentimeter. Ini untuk polling dan biasanya sangat menarik bagi mahasiswa. Kemudian LMS Elok ini selalu digunakan karena ini sangat membantu sekali, terutama dalam jika prosesnya adalah asinkron. Jadi sebelum di kelas, mahasiswa diharapkan belajar terlebih dahulu materinya, mengerjakan tugas, kuis, ataupun bahkan diskusi, sehingga saat sesi luring di kelas, mahasiswa sudah bisa memahami mengenai materi yang akan diajarkan. Jika sesinya adalah daring, maka aplikasi yang digunakan adalah Zoom, kemudian fitur yang digunakan adalah untuk interaktif
interaksi, maksudnya adalah breakout room, polling, dan whiteboard. Kemudian akan menggunakan Padlet, meskipun Elok sebenarnya memiliki forum untuk diskusi, tapi Padlet ini visualnya lebih menarik ya, jadi sehingga untuk menyampaikan dari berbagai opini dan pendapat saat diskusi ini sangat menarik sekali. Kemudian sekali lagi kami selalu menggunakan LMS Elok untuk memberikan pengumuman, menyimpan material belajar, melaksanakan tugas baca, mengirimkan tugas presentasi, mengerjakan kuis, dan berdiskusi secara asinkron. Ini adalah tangkapan layar dari Elok yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah Padlet. Saya akan memperagakan sedikit mengenai LMS Elok. Ini adalah LMS Elok. Di sini di tampilan awal ini saya bisa menggunakan sama dengan yang ada di RPKPS atau di silabus. Jadi jika silabus itu mahasiswa hilang, tidak bisa mendapatkannya di LMS Elok ini. Di sini sudah ada penjelasan mengenai deskripsi, CPMK, kemudian buku yang akan digunakan, dan kemudian karena ini sesinya adalah daring, jadi di sini selalu akan ada tautan Zoom yang selalu bisa digunakan setiap minggunya. Kemudian ada silabusnya juga yang bisa saya sematkan di sini, kemudian tanggung jawab the student, integritas akademis, kemudian teaching methodenya, kemudian etika pembelajaran, sinkron dan asinkron, kemudian bagaimana mahasiswa akan dinilai nantinya. Kemudian di sini juga ada setiap sesinya apa yang saja akan dibahas, chapternya, metode pembelajarannya, dan lain-lain. Kemudian ini juga pembagian kelompok juga bisa dilakukan di sini juga. Kemudian di ini setiap sesinya akan ada materi-materi yang akan dibagi. Ini contohnya untuk sesi 2, kemudian sebelum untuk kuis ini contohnya saya menggunakan film Joy, dan sebelumnya mahasiswa diminta untuk menonton film ini, kemudian paginya sebelum kuliah dimulai ini akan diadakan kuis berdasarkan film Joy. Ini film berdasarkan kisah nyata dalam dunia bisnis. Kemudian grup assignment juga dilakukan di sini untuk menjelaskan dan juga pengumpulannya. Kemudian ini contohnya kalau modul juga bisa disematkan di sini. Seperti itu. Kemudian sekali lagi ini saya selalu menggunakan film karena mahasiswa Gen Z terutama sangat menyukai ini. Kemudian beberapa konten di YouTube, misalnya dari CNBC, ini bisa digunakan juga untuk tugas, kuis, bahkan juga untuk diskusi di kelas, seperti itu. Terakhir adalah tentang sistem penilaian. Ada 7 poin pokok yang akan dinilai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah presentasi. Presentasinya adalah 10. Kemudian semua CPMK akan dinilai di sini. Kemudian yang kedua adalah diskusi, poinnya juga 10%. Semua CPMK juga akan dinilai di sini. Kemudian kuis, presentasinya juga 10%, semua CPMK akan dinilai di sini. Tugas, ini adalah tugas membuat artikel, dan ini adalah tugas kelompok. Ini semua CPMK akan dinilai di sini. Final project, Minecraft Movement Project, yaitu proyek untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar dengan mengembangkan sebuah produk baru. Ini persentasenya cukup besar, dan ini adalah tugas individu. Semua CPMK akan dinilai di sini. Kemudian UTS 20%, ini CPMK yang pertama, kedua, ketiga akan dinilai di sini. Yang terakhir adalah UAS, ini juga 20%, CPMK kedua, ketiga, dan keempat akan dinilai di sini, sehingga totalnya adalah 100%. Selamat pagi Mas Mbak semuanya, selamat datang di kelas pemasaran sesi 9. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Mas Mbak semua, kita mulai saja sesi kita kali ini. Oke, Mas Mbak, ini adalah salah satu produk yang lagi hits sekitar 2 tahun terakhir ini. Kira-kira ada yang pernah lihat nggak
atau pernah beli bahkan? Silahkan resen kalau pernah lihat atau pernah beli. Wah, semuanya ya. Ini saya juga termasuk yang pernah beli dan nyetok di rumah karena ya ini memang kondisinya pandemi, kita butuh untuk menjaga diri sendiri ya. Jadi memang yang perlu saya garis bawah di sini adalah ini fenomena yang menarik ya. Pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah masalah yang menciptakan sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan itu menciptakan ide untuk produk baru. Ini sesuai dengan tema kita di sesi ke-9 kali ini, yaitu tentang pengembangan produk baru. Ini berdasar dari bab 9 buku Kotler dan Armstrong 2018. Jadi capaian pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah dengan ada di sesi ini Anda mampu mengidentifikasi masalah dan peluang, kemudian juga mampu memahami tahapan pengembangan produk baru. Ada dua materi pembelajaran yang utama di sini. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai bagaimana mengeksplorasi ide-ide untuk produk baru, kemudian bagaimana tahapan pengembangan produk baru itu sendiri. Oke, saya akan ini sedikit ya share video tentang ada sebuah pekerjaan yang terdisrupsi pada saat pandemi gitu ya. Jadi bagaimana ini menjadi masalah ini menjadi melahirkan sebuah kebutuhan dan kebutuhan ini melahirkan sebuah produk baru. Mari kita saksikan. Kalau suka duka ya banyak. Kalau sebelum PSBB paling dukanya itu kalau di komplain klien misalnya ada yang dia nggak suka fotoannya atau bagaimana. Ya kalau sukanya ya banyak orderan, tapi setelah PSBB sepertinya banyakkan dukanya daripada sukanya. Ya nggak ada kerjaan sama sekali. Wah hancur-hancuran. Semua kerjaan di cancel, kerjaan di gedung juga di cancel semua. Ya tabungan habis-habisan, nggak ada kerjaan sama sekali. Karena kan biasanya dia DP, ya paling kita balikin DP aja. Ya ruginya di kita itu ya harusnya kita tidak pemasukan karena akhirnya balikin DP, ya nggak bisa, kosong. Kan ada pelonggaran PSBB. Nah pas pelonggaran PSBB itu alhamdulillah udah beberapa klien masuk sebulan itu bisa 2-3. Tapi itu juga masih jauh dari yang sebelumnya adanya PSBB ini. Tapi ya alhamdulillah jadi ada pemasukan lagi. Paling saya iklan di sosmed, iklan di Instagram, promosi di Instagram, ya itu aja. Tapi ya di PSBB mau iklan juga banyak yang nggak bisa karena memang nggak diizinin untuk fotografer, apalagi wedding. Benar-benar 4 bulan kita nggak ada pemasukan sama sekali. Oke, tadi sudah kita saksikan cuplikan sedikit ya. Kalau tadi kita bisa lihat ini ada dua masalah di supply dan demand ya. Supply di sini adalah dari fotografer. Kalau dari sisi fotografer sendiri kita sudah tadi dari interview itu kita lihat bahwa menjadi pandemi ini menjadikan tidak ada pekerjaan bagi fotografer selama pandemi. Kemudian sudah dicoba juga dengan meningkatkan iklan, tapi itu juga tidak bisa gitu ya. Kemudian akibatnya pendapatan fotografer ini menurun secara drastis. Tapi di satu sisi sebenarnya pelanggan itu juga butuh untuk mengabadikan momen-momen mereka di acara istimewa seperti pernikahan, wisuda dan lain-lain. Tapi masalahnya aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini melarang kerumunan sehingga menyulitkan antara pelanggan dan fotografer untuk hadir di tempat yang sama. Tapi sebenarnya ada kebutuhan untuk jasa fotografi yang yang lebih fleksibel secara untuk digunakan ya selama pandemi ini. Nah, inilah yang menjadi
kesempatan atau peluang bagi pemasar untuk melihat menjembatani antara dua masalah yang berbeda ini ya. Nah ini salah satu yang saya gunakan setiap sesi di kelas pemasaran adalah dengan menyajikan ini tugas yang disebut dengan Maker Movement Project. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan silabus. Di pembahasan silabus ini final project kita adalah tentang Maker Movement Project ini, yaitu mengembangkan sebuah produk baru yang mampu menyelesaikan masalah di sekitar kita. Jadi salah satu dari mahasiswa di semester yang lalu ini pernah mengerjakan ini, dan mengerjakan ini kan seperti yang saya jelaskan di silabus sebelumnya ya, di awal kuliah, bahwa ini nanti dijelaskan produknya apa, menyelesaikan masalah apa, tahapannya apa, kemudian di-share di YouTube. Nah, di-share di YouTube ini ternyata ditonton banyak orang. Jadi yang awalnya hanya tugas, awalnya mahasiswa ini tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana mengerjakannya, tapi sekarang malah punya bisnis namanya virtual photoshoot ya, yang laris manis. Jadi ini sangat cocok bagi pemasar untuk memahami bagaimana cara mengembangkan, dan bahkan bagi Anda yang memang pengen membuka usaha ya. Jadi pandemi itu malah bisa menjadi peluang, bukan menjadi masalah. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Mas-Mbak semua, kira-kira bagaimana sih atau dari mana kita bisa mendapatkan ide-ide baru tersebut untuk produk baru tersebut? Silakan. Oh, ada Mas Rahmat. Ada yang lain? Oke, kita mulai dulu dari Mas Rahmat. Silahkan Mas Rahmat. Ya, jadi melalui googling mengenai berita dan masalah terkini di media daring itu. Oh, oke. Jadi lewat artikel ya yang di-search melalui mesin pencari. Luar biasa. Terima kasih Mas Rahmat. Kalau Mbak Zian silakan. Mungkin ini Bu, cek produk yang lagi hits di Lokapasar seperti di Shopee dan Tokopedia. Oke, ini Mbak Zian yang sukanya shopping, kemudian sekalian ya riset produk mana yang lagi hit, lagi di Lokapasar digital. Oke, terima kasih Mbak Zian. Kalau Mbak Vanessa? Kalau saya biasanya lihat dari itu Bu, review review dari video yang lagi viral di TikTok atau Instagram gitu Bu. Oke, ini yang suka berselancar di media sosial Mbak Vanessa. Oke, terima kasih, memang begitu ya, bagus sekali pertanyaannya kan. Anda memang generasi digital semuanya, jadi semuanya dicari lewat digital ya, jadi bisa jadi lewat mesin pencari, bisa jadi media sosial, dan juga Lokapasar digital. Menurut saya itu benar semua ya, kecuali kalau cuma tinggal copycat saja dari kompetitor, ya itu kurang tepat ya. Tapi intinya semua benar. Tapi sebenarnya ide produk itu bisa saja dicari lewat media digital, tapi sebenarnya ide produk itu tuh nggak jauh-jauh loh dari kita gitu ya. Jadi ada sebenarnya yang kita bisa explore ide itu yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah masalah dari diri sendiri atau bahkan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, kalau di saya ya, karena saya udah punya anak, atau Anda kalau punya ponakan, anak yang susah makan atau ponakan susah makan, itu juga masalah gitu. Itu sebuah peluang. Kemudian di rumah ada banyak kecoa misalnya, itu juga sebuah masalah yang bisa menciptakan sebuah peluang juga. Kita juga bisa mengidentifikasi peluang atau potensi yang dimiliki ya. Misalnya Anda suka bertanam misalnya. Anda suka bertanam dan paham mengenai tanaman, Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah bagi pemula yang di dunia tanaman, yang kalau pagi itu nanam bunga, sorenya mati gitu kan. Mereka pengen tahu nih gimana cara menyelesaikannya dengan sebuah produk. Yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah yang belum diselesaikan oleh pesaing. Ini mungkin yang tadi Mbak Zian mencari lewat produk-produk yang lagi hits di Lokapasar digital, ini bisa dilihat caranya gimana. Biasanya lihat review tuh, review dari produk yang lagi hit, biasanya kan ada review, ada yang kasih bintang 5, tapi kan tidak memungkinkan juga bahwa ada yang memberikan bintang 2 atau bintang 1. Nah, itu masalahnya yang belum mereka selesaikan itu apa. Nah, itu bisa menciptakan sebuah produk yang tidak harus sama, tapi bisa menyelesaikan masalah yang saat ini belum diselesaikan oleh pesaing, tapi pasarnya itu sudah ada gitu ya. Itu adalah 3 hal yang bisa digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengeksplor ide untuk sebuah produk baru.
Nah, sekarang kalau sudah punya ide, ini mau diapain? Kan ide banyak banget tuh kalau kita kemudian explore ide-ide kita di sekitar kita tuh ternyata itu yang sebelumnya itu kita nggak pernah tahu tuh semua kemudian tiba-tiba tuh dia, oh itu bisa jadi duit, ini bisa jadi peluang, ini jadi duit, semua jadi banyak banget gitu kan. Nah, itu adalah ide generation ini sudah kita lakukan. Yang kemudian adalah kita harus menyaring, kita kan nggak mungkin mengeksekusi semuanya gitu ya. Kita harus fokus dulu gitu. Nah, fokus ini adalah yang tahap kedua, ini idea screening. Jadi di idea screening itu kriterianya apa banyak ya? Apakah dari ukuran pasarnya, produknya bisa, kalau terlalu generik juga pasarnya besar, tapi pasti kompetitornya banyak. Tapi kalau produknya terlalu sangat spesifik sekali, nanti pasarnya terlalu kecil. Jadi harus paham nih, jadi ukuran pasarnya, pasar potensialnya itu besar enggak? Siapa yang target pasarnya itu, siapa yang ada yang akan membeli produk ini nantinya. Kemudian kira-kira untuk produk yang sejenis itu pesaingnya sudah banyak belum? Kemudian harga yang mereka itu seperti apa? Anda akan masuk ke perang harga ini atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah ada idea screening ini, kemudian masuk yang namanya concept development and testing. Di sini Anda sudah menetapkan produknya tadi dari sekian banyak, Anda pilih satu, dari satu ini kemudian Anda membuat produk tersebut ya dari konsepnya, kemudian ada bangun, kemudian ada buat eksperimen sampai benar-benar sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian Anda membuat marketing strategi development-nya. Ini tadi marketing strategi development itu 4P ya. Karena produknya itu sudah yang kita jadi fokus sekarang, berarti kita kalau sudah mau produk ini, nanti kita mau distribusikan di mana, penetapan harganya seperti apa, kemudian promosinya akan seperti apa, akan melalui media apa, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru di bisnis analis. Di bisnis analis ini fokusnya adalah proyeksi keuntungan dari produk ini nanti kalau kita jual. Apakah ini menguntungkan gitu. Jadi ini adalah kayak semacam studi kelayakan bisnis untuk produk ini ya. Jadi kalau ternyata produk ini menguntungkan gitu, profit marginnya besar, ya kenapa enggak gitu kan. Lanjut ke tahap selanjutnya, tahap 6. Kemudian dibangunlah produk ini ya, kemudian dibangun, kemudian mungkin dibikin packaging yang bagus, kemudian dites market, dijual dalam skala yang kecil, atau bahkan mungkin dibagikan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan feedback. Kalau sudah dapat feedback, itu digunakan untuk memperbaiki. Jadi feedback itu bukan jangan langsung down, tapi untuk memperbaiki produk itu. Setelah ternyata produknya itu bagus gitu, kalau ada feedback yang negatif juga berarti harus diperbaiki. Setelah oke, baru diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar, kemudian mungkin ada budget untuk iklan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini sebenarnya tidak hanya untuk perusahaan besar, bahkan perusahaan yang kecil dan UMKM ya, ini juga bisa menggunakan tahapan seperti ini yang lebih sistematis. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa rangkum, ada 3 hal yang kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah sumber ide itu ada di sekitar kita. Bukan berarti menelusuri lewat media digital itu tidak benar, tapi sebenarnya ada banyak di sekitar kita itu yang bisa kita eksplor. Kemudian kita itu harus menciptakan nilai. Jadi kalau membuat produk itu harus mulai dulu dari masalah apa yang akan diselesaikan. Karena kalau hanya produk tidak menyelesaikan masalah, ya tidak akan memberikan nilai. Karena kalau kita sendiri banyak startup yang gagal, banyak produk yang gagal, itu ya karena satu tidak menyelesaikan masalah apapun gitu. Kemudian yang ketiga adalah tahapan dari pengembangan produk ini adalah integrasi dari strategi pemasaran. Jadi pengembangan produk itu bukan hanya produk itu sendiri, tapi juga ada promosinya, juga ada penetapan harganya, juga bagaimana saluran distribusinya, termasuk apakah produk ini nantinya akan menguntungkan atau tidak. Gitu. Kemudian nih saya pengen tanya ke Mas Mbak semua, ini refleksi nih. Jadi kan ini tidak hanya perusahaan kecil, apalagi perusahaan kecil, startup. Jadi bahkan perusahaan besar pun itu kalau bikin produk baru gitu, ya itu mereka juga ada resikonya. Adalah resikonya gagal. Gagal ini maksud di sini ya orang tidak membelinya, salesnya tidak bisa menutupi biayanya, atau tidak dalam jangka panjang. Ini produk ini memang tidak bisa di scale up ya, karena memang tidak ada yang peminatnya gitu. Jadi ini dianggap gagal di pasar. Mungkin Mas Mbak semua pernah tahu atau pernah makan atau pernah dengar ya. Jadi ada yang namanya dulu tuh Taranasiku dan Garuda Food. Kebetulan ini 2 perusahaan yang berbeda tapi produknya sama, ini juga gagal di pasar gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya Aqua Splash. Gini, Aqua
rasa, ada aromanya, tapi tidak ada rasa manisnya. Tapi kalau minum itu seperti air putih, tapi ada bau buahnya. Ini juga tidak laku di pasar gitu. Padahal ini semua perusahaan besar. Nah, saya ingin Mas Mbak semua mengungkapkan pendapatnya masing-masing kenapa nih produk yang baru ini itu gagal di pasar ya. Silahkan masuk ke Padlet tersebut. Kemudian Anda mengungkapkan, jangan lupa mulainya adalah pakai gambar dulu. Setelah gambar, kemudian dideskripsikan sedikit, divisualisasi dengan gambar, kemudian deskripsinya seperti apa. Gitu ya. Oke, saya cek Padletnya. Oke, ini sudah banyak pendapat Anda semuanya. Oke ya. Oke, ini produk tidak diinginkan konsumen. Jadi memang konsumen nggak butuh, dijual ya nggak mau gitu ya, nggak mau beli, betul. Jadi karena tidak memberikan value apapun. Kemudian pasarnya terlalu kecil, mungkin produknya terlalu spesifik gitu ya. Pengennya produknya hanya untuk konsumen tertentu saja karena terlalu spesifik. Jadi produknya marketnya kecil, terlalu kecil dan tidak menguntungkan gitu. Itu juga bisa, betul. Kemudian tidak memahami kebutuhan pasar, betul ya. Ini karena ya namanya karena mulai dari produk itu kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah berarti tidak paham tentang apa yang diinginkan oleh target market. Kemudian klaim produk yang berlebihan dan berujung pada reputasi negatif, betul ya. Ini jadi sekarang kan banyak produk yang tuh over promise ya, yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau punya penyakit gitu ya, misalnya produknya madu itu bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya, itu juga itu over promise juga gitu. Kemudian tingginya persaingan, jadi ini ya, persaingan itu memang tidak bisa dihindarkan gitu, tapi kalau Anda menjual produk yang sejenis maka harus ada diferensiasinya ya. Jadi yang keempat ini juga ada ini berkaitan, ada diferensiasinya. Kemudian ternyata ini kegagalan teknis, berarti tadi waktu konsep development ini produk ini tidak kurang tepat mungkin ya waktu developmentnya, jadi belum bagus sudah dijual gitu ya. Kemudian positioning yang buruk karena tadi ya ini berkaitan dengan persaingan, kemudian di persaingan ini ternyata tidak memberikan diferensiasi. Diferensiasi tidak harus dari fitur produk itu sendiri ya, tapi juga dari cara mengkomunikasi atau memposisikan di benak konsumen. Tidak harus selalu dengan fitur produk itu sendiri. Dan ini ternyata produk satu ya dengan yang lain tidak bisa dibedakan. Akhirnya ya kenapa harus beli di tempat Anda kalau kita bisa beli di tempat kompetitor yang jauh lebih murah gitu dan lebih bagus. Nah ini perlu positioning yang jelas. Yang terakhir ini ya memang ini juga salah satu yang perlu diwaspadai oleh pemasar, terutama yang spesialisasinya adalah mengembangkan produk baru. Jadi kalau terlambat atau bahkan terlalu cepat itu bisa saja pasarnya itu belum terbentuk. Jadi harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mengedukasi konsumen sehingga atau bahkan konsumen juga tidak membutuhkan saat itu produk itu saat ini sehingga membuat produk itu belum bisa diterima pasar gitu ya. Jadi ini semua yang harus dibawa. Ini luar biasa kali jawabannya Mas dan Mbak, sudah paham ya tentang materi kita kali ini. Terima kasih sekali atas atensi kemudian diskusi yang luar biasa. Ini adalah agenda terakhir dari sesi kita. Kita bertemu lagi di sesi 10 selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, jangan juga terapkan protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan terus bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih semua. Lalu,